Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar cara menampilkan hasil query database PHP ke dalam tabel. Kemampuan yang perlu dipelajari sebelumnya untuk mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan yang pertama, mampu membuat database, membuat tabel dan mengisi data dalam tabel, baik itu menggunakan PHP Admin atau menggunakan editor database yang lainnya. Untuk kemampuan nomor satu ini menggunakan editor database PHP Admin, teman-teman bisa mempelajarinya melalui link yang ada di deskripsi. Kemudian kemampuan berikutnya untuk mempelajari materi ini yaitu mampu membuat koneksi dan troubleshooting koneksi database PHP ke MySQL. Nah, teman-teman yang belum memiliki kemampuan ini juga diharapkan mempelajari dulu materi ini yang linknya saya kutipkan di deskripsi. Nah, outline belajar dari materi ini yang pertama kita siapkan sebuah kerangka tabel menggunakan kerangka HTML. Kemudian kita buat sebuah perulangan dari query database ini ya. Selanjutnya kita susun tampilan tabel per baris per kolom ya. Dan nanti kita akan simulasikan kesalahan sedikit yaitu jika memanggil nama array yang salah. Oke, kita langsung ke contoh cara menampilkan hasil query PHP ke MySQL ke dalam tabel. Nah, ini untuk query-nya ya. Untuk koneksinya nanti juga akan saya bagikan lagi. Teman-teman bisa download melalui link yang ada di deskripsi ya. Untuk tabelnya saya tampilkan lagi, mengingatkan lagi buat teman-teman sekalian ya. Nanti strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian silahkan isi contoh data ya, speknya ya sebanyak mungkin lah. Ini saya contohkan dua saja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian setelah eksekusi query ya, kita lakukan result fetch all. Kemudian kita pilih menjadi array asosiatif seperti ini ya. Dimana dengan MySQL ASOC ini ya, nantinya nama kolom dalam tabel database akan menjadi key tiap baris arraynya ya. Jadi nanti nama-nama kolomnya ini ya nanti akan menjadi kunci array dari tiap baris data arraynya. Berikutnya, nah ini ya, sekaligus kita pelajari ya bahwa dalam coding PHP ya kita bisa ini ya mengkombinasikan dengan coding HTML ya. Jadi nanti kalau berikutnya kita mau coding dengan menggunakan HTML, kita tutup dulu ini ya tag penutup PHP-nya ya. Kemudian ini kita masuk ke halaman HTML. Misalnya di sini kita buatkan judulnya tabel mahasiswa Priadi ya. Kemudian nah ini tabel pembukanya. Jadi nanti kerangka tabelnya kurang lebih seperti ini ya. Kita buat sebuah tabel, kemudian kita buat kepala tabel di sini ya. Di dalamnya ada satu baris ya yang berisi informasi judul-judul kolomnya ya. Kemudian nah berikutnya karena baris berikutnya kita akan mencetak nilai-nilai dari tabel database ini ya. Kita akan mencetaknya menggunakan PHP ya, karena nanti kita akan menggunakan perulangan PHP. Teman-teman tentu tahu ya bahwa HTML tidak menyediakan fasilitas pemrograman seperti PHP semacam perulangan ini ya. Nah, untuk perulangannya kita lakukan di bagian tag body dari HTML, body and body. Dan ada di dalam tag tabel sampai end tabel ini ya. Perulangannya yang pertama kita menangkap arrow yang sebelumnya sudah kita isi dengan array asosiatif hasil eksekusi query ya. Kemudian di sini kita masukkan as key value ya. Jadi nanti kita tangkap key-nya atau kuncinya ya. Kemudian dilanjutkan dengan value-nya ya. Teman-teman mungkin agar lebih memahami ya, mungkin ini saya aktifkan dulu seperti ini ya. Kurang lebih nanti hasil programnya akan seperti ini ya. Array yang kita dapatkan seperti ini. Key yang dimaksud dalam kode ini itu nanti dia akan menangkap seluruh masing-masing key dari array utamanya. Ini kan sub arraynya ya. Nah ini array bersarangnya. Jadi array utamanya nanti akan ditangkap di dalam key ini. Kemudian value-nya itu dia akan menangkap nilai yang ada di sini. Jadi nanti kalau kita sebutkan key, dia akan menangkap angka ini. Kemudian value-nya dia akan menangkap key yang mengarah ke nilainya ini ya. Karena biasanya formasi tabel seperti itu. Nah, kemudian ya, key-nya ini akan kita jadikan sebagai nomor indeks baris tabel ya. Jadi nanti formatnya akan kita buat seperti ini ya. Sedangkan key dimulai dari 0 bawaannya ya. Sedangkan yang akan kita buat nanti kita mulai dari 1 sehingga nanti di sini key-nya kita modifikasi key sama dengan key plus 1 ya. Selanjutnya kita cetak baris yang nanti mengisi ke dalam tabel ya, yaitu menggunakan TR ya, dan di dalamnya ada kolom-kolom ya. Jadi kita nyetaknya sebenarnya di sini adalah per baris ya. Kemudian kita cetak isiannya per kolom di sini ya, seperti ini. Nah, cara nyetaknya ya, pertama TR ya, ini tag mulai baris ya. Kemudian echo ini kolom pembuka ya.
kemudian ini kolom penutup. Nah, di tengah-tengahnya ini kita lakukan sambungan array ya. Yang pertama kita isi dengan key, sehingga nanti akan mengisi bagian ini ya. Kemudian di sini kita kasih titik ya, sehingga nanti di sini muncul titik di sini ya. Selanjutnya kita cetak name dalam baris ya. Jadi nanti kita nyetaknya sebenarnya di sini adalah per baris. Dan ketika kita menggunakan for each, maka seluruh barisnya akan dicetak ya. Ini namanya nanti akan dicetak, kemudian alamat ya. Jadi formatnya sama, ini menggabungkan string ya. Teman-teman sudah mempelajari sebelumnya, ini menggabungkan string, tambahkan dengan td sampai ntd ya. Dan terakhir kita ntr atau mengakhiri baris ya. Setelah itu dia akan mengulang lagi sampai seluruh array-nya nanti dilakukan perulangan. Ini kan array-nya berisi 2 ya. Dan di dalamnya ada sub-sub array yang juga dicetak nanti per kolomnya ya. Setelah ini selesai kita end PHP ya, karena nanti kita akan mengakhirnya dengan menggunakan tag HTML ya. Nah, di sini ada tbody dan di sini ada ttabel ya. Untuk menambah pemahaman teman-teman sekalian ya, dan sekaligus menjelaskan ya bahwa ini kita sebenarnya tadi ya memanggil nama kolom di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini name, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, deskripsi diri ya. Ini adalah nama-nama kolom yang ada pada struktur tabel ini ya. Nah, ini di sini ya. Name, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan deskripsi diri ini ya. Itu nanti akan menjadi key array yang kita panggil. Kemudian bagaimana kalau kita memanggil data dalam database ini tapi nama array-nya salah ya. Misalnya ini semestinya name ya, kita kasih name 2 seperti ini ya. Ketika salah dia akan menampilkan error seperti ini. Nah, di sini ya. Undefined array key name 2 ya. Itu nanti akan menimbulkan kesalahan seperti itu ya. Berikutnya untuk meningkatkan pemahaman teman-teman sekalian ya, sesuai dengan kaidah belajar pada umumnya, ada tugas kecil di sini ya. Silakan tambahkan satu kolom pada tabel yang telah dibuat sebelumnya ya. Jadi nanti di sini kan sudah ada kolom-kolom ini ya. Silakan tambahkan satu lagi, bebas sesuai dengan kreativitas ya. Dan tampilkan dalam tabel berdasarkan template yang telah dibagikan. Jadi nanti silakan gunakan template ini sehingga nanti tampilannya di sini akan bertambah satu kolom di sini ya. Silahkan ditambahkan ya. Nah, di sini semestinya nanti tambah satu kolom, silahkan sesuai dengan kreativitas ya. Kemudian sebagai catatan, semua nama pengajar yang ada pada template yang dibagikan silahkan diganti dengan nama masing-masing ya. Di sini kan nama-namanya kan dikasih nama pengajar ya. Nanti silahkan diganti dengan nama masing-masing ya, biar menunjukkan originalitas pekerjaannya masing-masing ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.